Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Sori dengan NPM 2355201177. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum analisis jejaring sosial menggunakan aplikasi Gephi. Mencakup tahap persiapan data, komputasi statistik jaringan, visualisasi graf, hingga interpretasi hasil analisis. Untuk yang pertama itu persiapan data. Datanya sudah saya bersihkan dan dapat dari media sosial. Untuk selanjutnya itu kita langsung saja mulai ke tahap kedua. Langsung saja ke tahap kedua. Selanjutnya saya klik file, lalu info spreadsheet, dan memilih file dataset yang sudah dibersihkan. Terus open, next, terus finish. Ini setelannya direct sheet sama event to existing workspace. Tahap ketiga adalah komputasi statistik jaringan. Saya akan menjalankan 6 metrik utama satu persatu melalui panel statistik. Baiklah, yang pertama itu klik average degree, terus run. Tunggu saja. Metrik pertama, average degree menghasilkan nilai 5,556 sampai dengan rata-rata. Setiap akun terhubung dengan sekitar 5 hingga 6 akun lain. Pada grafik degree distribution, mayoritas node berada di kisaran degree 5 sampai 12 dengan beberapa outlier mencapai degree 24 sampai 26. Graph density. Kita cari saja graph density lalu run. Terus oke. Baik, di graph density itu yaitu metrik 2. Graph density menghasilkan nilai 0,031. Karena sangat mendekati 0, jaringan ini tergolong sparse network atau renggang. Terus selanjutnya kita mulai ke metrik 3 yaitu network diameter. Cari saja network diameter terus run. Kita klik OK. Baiklah, di network diameter itu bernilai 7 sampai jarak terjauh antara dua akun adalah 7 langkah. Average path length sebesar 3,492 menunjukkan rata-rata 3 hingga 4 langkah. Bagi informasi untuk menyebar radius bernilai 0, mengindikasikan adanya node yang sangat sentral. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita mulai ke metrik keempat, yaitu modularity. Kita cari saja. Sudah ketemu modularity, terus klik run. Klik OK. Baik, di modularity itu saya jalankan dengan parameter default. Hasilnya modularity sebesar 0,593 sampai di atas ambang 0,50. Artinya struktur komunitas sangat kuat. Gephi mendeteksi 5 komunitas dengan ukuran bervariasi. Selanjutnya itu kita mulai ke metrik 5, yaitu eigenvector centrality. Ini ada eigenvector centrality, terus klik run, klik OK. Baiklah, di eigenvector centrality itu dijalankan dengan status literasi hingga konvergen. Mayoritas node memiliki nilai mendeteksi 1,0. Selanjutnya kita mulai metrik ke-6 yaitu PageRank. Baiklah, sudah ketemu. Dari PageRank terus klik run. Terus OK. Di PageRank dijalankan dengan epsilon 0,001 dan
probability 0,85. Mayoritas node memiliki nilai rendah. Tahap segelintir node dengan nilai signifikan lebih tinggi. Selanjutnya kita mulai ke tahap keempat, yaitu visualisasi graph. Ini kita buka source layout, terus force atlas 2, run. Kita tunggu saja. Terus kita stop saja. Untuk selanjutnya itu kita ke F-Friends, terus Notes, terus ke Partition, terus ke Modularity Class. Terus kita klik Apply. Selanjutnya itu kita ke F-Friends, klik Size, ke Ranking, terus cari Eigenvector Centrality. Di sini saya atur ukuran node berdasarkan Eigenvector Centrality. Rentang minimum 10 dan maksimum 60. Ke 60. Terus Apply. Sudah. Selanjutnya itu ke Preview. Terus ke Show Labels. Klik saja. Terus ke Export. Kita refresh dulu. Terus ke Data Laboratory. Terus kita klik Degree. Lagi. Selanjutnya itu kita lanjut ke tahap 5, yaitu analisis struktur jaringan. Yaitu mengidentifikasi aktor sentral. Untuk mengidentifikasi aktor sentral, saya urutkan tabel data laboratori berdasarkan 5 metrik: degree, bedwanness, centrality, closeness, centrality, eigenvector, centrality, dan fact rank. Hasilnya, node 31 dan node 25 tercatat sebagai aktor paling populer dengan degree tertinggi 21. Node 156 tampil sebagai broker informasi dengan bedwanness centrality tertinggi 1469,49. Node 31 juga menjadi influencer utama dengan eigenvector mendekati 1,0. Node 46 tercatat sebagai aktor paling strategis berdasarkan fact rank tertinggi. Dari data ini, aktor populer, broker, influencer, dan aktor strategis tidak selalu merupakan aktor yang sama. Node 31 unggul di 2 metrik sekaligus, menjadikannya aktor paling dominan. Namun, Node 156 dan Node 46 memiliki peran spesifik masing-masing. Terus kita beralih ke filter, terus ke topologi, terus cari saja giant component. Selanjutnya kita filterkan saja. Saya jalankan filter giant component untuk melihat apakah jaringan didominasi atau komponen besar. Jelaskan hasil sesuai temuan Anda. Apakah 180 node masuk satu giant komponen atau ada komponen kecil terpisah, node terisolasi.
Terus kita stop saja. Selanjutnya itu kita mulai dari degree range. Klik lagi topologi, cari saja degree range. Terus kita klik filter. Saya terapkan filter degree range dengan ambang 10 sampai 21. Jaringan menyusut dari 180 menjadi 128 non atau 71% dengan 656 Hz. Tersisa atau 65,6% mayoritas koneksi jaringan berasal dari non berdegree menengah ke atas. Baiklah, selanjutnya itu ke komunitas. Kita masih di filter, terus ke atribut, klik partition, terus kita cari saja modularity class. Sudah ketemu. Terus kita filter, klik filter. Terus di modularity class itu jaringan menyusut menjadi 46 non atau 25,56% dengan 239 Hz. Dua komunitas dia bergabung menjadi 86 non dan 466 Hz. Tiga komunitas digabung menjadi 122 mode dengan 675 Hz, memperlihatkan bagaimana komunitas saling terhubung meski tetap punya identitas klaster jelas. Selanjutnya itu kita ke analisis ego network. Masih di filter, terus kita beralih ke topologi, terus kita ke ego network, terus kita filter ID 1 dengan kedalaman 1 hasilnya menunjukkan jaringan kecil berisi 12 non dan 17 Hz lingkaran interaksi langsung dari akun tersebut. Sebagai perbandingan, ego network dari non ID 2 menghasilkan 13 non dan 27 Hz sedikit lebih besar. Selanjutnya itu perbandingan sebelum dan sesudah filter. Selanjutnya itu kita beralih ke tahap 6 ya. Yang pertama itu ada ringkasan statistik. Dia itu ada metrik dan nilai hasil. Yang pertama itu baiklah metriknya itu total nodes hasilnya 180. Yang kedua total edges hasilnya 1000. Yang ketiga average degree hasilnya 5,561. Yang keempat itu graph density 0,031. Yang kelima network diameter hasilnya 7. Selanjutnya modularity hasilnya 0,593. Terus eigenvector atau nilai maksimum hasilnya 1,00 atau 0,31. Selanjutnya itu fake rank nilai maksimum 0,0131 atau 0,46. Berikut ringkasan statistik jaringan hasil analisis. Jaringan ini terdiri dari 180 dan 1000 Hz dengan average degree 5,556. Graph density 0,031, network diameter 7, modularity 0,593, nilai eigenvector tertinggi memiliki 0,31 dan nilai fake rank tertinggi dimiliki 0,46. Selanjutnya itu ada di interpretasi karakteristik jaringan, yaitu average degree sebesar 5,556 menunjukkan rata-rata setiap akun terhubung dengan sekitar 5 hingga 6 akun lain sampai aktivitas interaksi tergolong. Sedangkan untuk jaringan berskala 180 akun
Graph density sebesar 0,031 sangat mendekati 0, menunjukkan jaringan ini bersifat sparse atau renggang. Ini wajar untuk jaringan sosial berskala menengah. Network diameter bernilai 7. Artinya, jarak jauh antara dua akun hanya membutuhkan 7 langkah. Dan average fat length 3,49 sampai informasi tetap bisa menyebar relatif cepat meski kedapatan jaringan rendah. Modularity sebesar 0,593 berada di atas ambang 0,50, mengonfirmasi struktur komunitas dalam jaringan ini sangat kuat, dengan 5 komunitas berhasil terdeteksi. Eigenvektor centrality dengan nilai maksimum mendeteksi tak 1,0 menunjukkan ada aktor yang terhubung langsung dengan aktor-aktor penting lain. Bukan sekedar populer secara jumlah koneksi, rank dengan nilai maksimum 0,0131 mengindikasikan posisi aktor paling strategis karena dirujuk oleh aktor lain yang juga berpengaruh. Selanjutnya itu interpretasi aktor sentral. Untuk mengidentifikasi aktor sentral, saya gunakan hasil pengurutan data laboratori dari tahap 5. Berdasarkan 5 metrik, degree, Bedouin centrally, close centrally, eigenvector centrality, dan rank. Aktor paling populer adalah node 31 dan node 25 dengan degree tertinggi yaitu 21. Artinya mereka paling banyak berinteraksi secara volume. Aktor penghubung atau broker informasi adalah node 156 dengan Bedouin centrality tertinggi sebesar 1469,949. Meski degree-nya tidak setinggi node lain, node ini sering berada di jalur terpendek antar mode lain, menjadikannya jembatan paling penting penyeberangan informasi lintas kelompok. Influencer utama adalah node 31 dengan eigenvektor centrality mendeteksi nilai maksimum 1,0 sampai menandakan pengaruhnya berasal dari kualitas koneksi, bukan sekedar banyak koneksi biasa. Aktor paling strategis adalah node 46 dengan rank tertinggi sebesar 0,0131 karena dirujuk oleh akun-akun yang juga berpengaruh. Selanjutnya itu ada interpretasi komunitas, yaitu modularity sebesar 0,593 berada di atas ambang 0,50, menunjukkan struktur komunitas dalam jaringan ini sangat kuat dan bukan terbentuk secara kebetulan atau acak. Berdasarkan modularity class, teridentifikasi 5 komunitas dengan distribusi ukuran yang cukup merata, sampai masing-masing sekitar 25,56%, 2,2%, 20%, 16%, dan 15%. Dari total node, secara visual, warna graph mengonfirmasi temuan ini. 5 komunitas tervisualisasi dalam 5 warna berbeda, yaitu biru, hijau tua, hijau muda, oranye, ungu, dan masing-masing berbentuk cluster yang rapat secara visual. Ini membuktikan bahwa pembagian komunitas hasil algoritma modularity selaras dengan pengelompokan visual pada layout graph. Baiklah, yang kelima itu investasi visualisasi. Dari sisi bentuk graph, jaringan ini tergolong pola cluster, bukan star, karena tidak ada satu pusat tunggal yang mendominasi seluruh koneksi. Bukan tree karena terdapat banyak siklus, dan juga bukan mesh murni karena tidak semua node saling terhubung secara padat. Tingkat sentralisasi jaringan ini tergolong moderately centralized. Ada aktor menonjol seperti node 31 yang tampil dengan ukuran paling besar visualisasi, namun ia tidak mendominasi seluruh jaringan. Mengenai hubungan antar komunitas, kelima komunitas paling berinteraksi tidak sepenuhnya terpisah. Hal ini dibuktikan hasil filter Degrange dan partition pada tahap 5. Mungkin itu saja
presentasi hasil praktikum analisis jaring sosial menggunakan GFI yang telah saya lakukan, mulai dari persiapan dataset, import data, komputasi 6 metrik statistik utama, visualisasi graf berdasarkan komunitas dan pengaruh aktor, hingga analisis struktur dan interpretasi menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.